Tabipun. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman senusantara yang berbahagia. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap jaga jarak ya, selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Ayo kita lawan COVID-19. Oh iya, perkenalkan, nama saya Nahid Ismi Salma. Saya perwakilan dari SDS Abadi Perkasa Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, Nahid akan bercerita sebuah kisah yang berjudul Asal Mula Terinasi di Tulang Bawang. Cerita ini dikisahkan kembali oleh Daryatun dalam buku 366 Cerita Rakyat Nusantara. Adapun penerbitnya adalah Adicita Karya Nusa yang bekerja sama dengan Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Nah teman-teman, mau tahu tidak ceritanya? Dengarkan cerita Nahid ya. Konon ada sebuah istana di Tulang Bawang. Istana itu bernama Pagar Dewa. Rajanya bernama Tuan Rio Mangkubumi dan memiliki satu putra bernama Minapati Pejuru. Pada suatu hari, kerajaan Pagar Dewa ingin menyatukan kerajaan Palembang. Namun mengalami kegagalan, sehingga sang raja terluka parah. Sebelum sang raja meninggal, sang raja berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, akan hilang Pagar Dewa jika engkau tidak menyatukan kerajaan Palembang." Setelah pemakaman sang raja selesai, berangkatlah Minak ke Banten untuk meminta bantuan kepada Sultan Banten. Salam Sultan Banten, tujuan hamba kemari ingin meminta bantuan untuk menyatukan kerajaan Palembang. Sultan Banten pun berkata, "Sabarlah Minak. Sebelum engkau menyatukan kerajaan Palembang, suntinglah Putri Balau di Lampung, agar engkau memiliki keturunan untuk meneruskan perjuangan." Mina pun menuruti nasihat dari Sultan Banten. Dengan mohon restu dari ibu dan paman-pamannya, berangkatlah Mina ke negeri Balau, Keraton Tanjung Karang dengan perlengkapan meminang. Sesampainya di negeri Balau, Mina dan rombongannya terkejut melihat kerajaan dijaga begitu ketat. Semua prajurit dikerahkan di darat, di laut untuk menjaga keamanan. Dengan berbekal keterampilan taktik berperang, Mina dapat mudah menembus dan masuk ke dalam kota raja. Sementara itu, dari arah istana terdengar bermacam-macam alat musik ditabuh, suaranya riuh, rendah, amat meriah. Nah teman-teman,
apakah mereka sedang menyambut kedatangan Mina dan rombongannya? Ternyata di dalam istana sang ratu sedang mengadakan pemilihan calon pendamping bagi putrinya. Ada 40 raja dari berbagai negeri yang mengikuti acara tersebut. Saat acara ingin dilangsungkan, tampak seorang dayang panik dan tergopoh-gopoh menghadap sang ratu Balau. "Ampun tuanku, ampun, sang putri tiba-tiba pingsan." Mendengar hal itu, Ratu Balau segera memanggil tabib dan ahli nujum. "Hei kau tabib, segera sadarkan putriku. Dan kau ahli nujum, jelaskan padaku apa yang sedang terjadi pada putri kesayanganku." Tabib berusaha menyadarkan sang putri, sedangkan ahli nujum hanya terdiam sejenak dan berkata, "Ampun tuanku, menurut firasat hamba, sang putri tidaklah sakit, melainkan ada yang mengganggu pikirannya." Tak berapa lama, sang putri tampak siuman dan menceritakan apa yang ada dalam mimpinya kepada ayahnya. "Ayah, buat ke malam ini Ananda bermimpi, ayah. Serasa ada seorang pemuda yang mengajak Ananda pergi ke negerinya di utara. Izinkan Ananda pergi, ayah." Mendengar hal itu, Ratu Balau pun berkata, "Apa? Apakah Ananda ingin kerajaan negeri Balau dihancurkan oleh 40 raja itu?" Sang putri hanya bisa menangis. "Maafkan Ananda, ayah." Ratu Balau tak tega melihat tangisan putrinya. Ratu Balau segera memerintahkan para prajurit untuk mencari pemuda yang dimaksud putrinya. "Prajurit, carilah pemuda yang dimaksud putriku. Bawalah dia ke sini untuk menghadapku." Kedatangan Mina di istana membuat 40 raja menjadi marah dan ingin menyerang Mina. Namun Mina menghadang 40 raja. Berkat ketangkasan dan kesaktian Mina, 40 raja dapat dikalahkan dengan mudah. Ratu Balau terkesan dengan kesaktian Mina. Sang ratu merestui Mina hidup berdampingan dengan putrinya. Pesta keduanya dilangsungkan dengan meriah. Bermacam-macam alat musik ditabuh, suaranya menggema di seluruh penjuru istana. Bermacam tarian ditampilkan menambah semarak suasana.
Cangget agung, muli batangan, dilong kuto maro, majang gusandi, gawi adat Lampung, jajak mantap, lapahan jamo, ngelestarikan adat Lampung. Seluruh rakyat larut dalam sukacita. Beberapa hari kemudian, Mina berniat memboyong Putri Balau ke pagar dewa. Sebelum ke pagar dewa, sang putri meminta izin kepada ayahnya. Ayah, Ananda mohon pamit mengikuti Kakanda Mina ke pagar dewa. Ratu Balau pun berkata, "Baiklah putriku, terimalah cupu ini sebagai sesan, dan jangan kau buka sebelum engkau sampai di negeri pagar dewa." Mina pun memboyong Putri Balau ke pagar dewa. Mina beserta rombongannya melewati lautan Jawa, sungai tuang bawah, dan sampailah ia di depan pintu gerbang pagar dewa. Adinda, inilah pintu gerbang pagar dewa. Alangkah senang hati sang putri, teringat cupu pemberian dari ayahnya. Saat cupu dibuka perlahan-lahan, wah, lihatlah Kakanda, banyak ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil itu pun berlompatan dan masuk ke dalam muara betul. Nah, itulah asal mula Trinasi di tulang bawang. Beberapa waktu kemudian, kerajaan pagar dewa dapat bersatu dengan kerajaan Palembang berkat bantuan Sultan Banten. Mina dan Putri Balau hidup amat bahagia. Nah teman-teman, ada pun pesan moral yang ingin disampaikan lewat cerita ini adalah, jika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, saling membantu, dan saling bekerja sama. Sekian cerita Nahid ya. Tulang bawang punya cerita. Asal mula Trinasi salah satunya. Mari kita gemar membaca, karena membaca gerbangnya dunia. Salam literasi. Tetap berkreasi di tengah pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.